Stellar Transformations, episode 127. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ejekan Damelian Yue membuat wajah pendeta Ming Liang menjadi sangat gelap. Beberapa saat yang lalu, ia masih memanggil pendeta api surgawi dengan penuh kasih sayang sebagai rekan Taois dan membanggakan diri tentang menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan, tetapi dalam sekejap mata, api surgawi yang mendebarkan itu telah menimpa seluruh Gunung Qingsu. Pendeta Ming Liang sungguh tidak dapat menerima bahwa seluruh Gunung Qingsu diselimuti oleh api surgawi. Saya ragu, Pendeta Ming Liang. Bukankah Anda mengatakan bahwa pendeta api surgawi atau semacamnya berada di pihak keabadian longgar Anda? Sekarang mengapa Gunung Qingsu Anda juga dihancurkan sepenuhnya oleh api surgawi? Mungkinkah ada iblis longgar yang juga bisa melepaskan api surgawi seperti pendeta api surgawi? Tanya Wu Kongsue sambil tampak tertarik. Pendeta Ming Liang telah kehilangan muka, sangat kehilangan. Yang lebih buruk lagi, dia bahkan kehilangan muka di hadapan banyak sekali makhluk abadi lainnya. Pendeta api surgawi, mulai sekarang, bagaimana mungkin iblis itu masih pantas disebut pendeta? Pendeta Ming Liang berkata dengan dengusan dingin. Awalnya kukira dia makhluk abadi yang bebas. Tapi sekarang sepertinya dia mungkin hanya iblis bebas sepertimu. Apa kau benar-benar berpikir iblis bebas jarang saling membunuh? Wajar saja jika seorang raja iblis api surgawi menghancurkan pegunungan Yingyu milikmu. Hanya dengan beberapa patah kata, Pendeta Ming Liang telah mendorong Qin Yu ke kubu setan yang lepas. Omong kosong, kata Wu Kongsue dengan nada menghina. Pembakar api itu bahkan berani membakar habis seluruh pegunungan Yingyu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi iblis liar? Baik pihak Luz Devil maupun Luz Immortal tidak mengakuinya. Orang ini benar-benar jahat, kata Wu Hei sambil tertawa di satu sisi. Ia dan Wu Kongsue adalah Luz Devil independen dan sama sekali bukan tokoh senior di aliran Xiumou di benua Tenglong, jadi mereka tidak peduli apakah Luz Immortal dan Luz Devil lainnya akan hidup atau mati. Salah kalau memanggilnya pendeta api surgawi atau dewa iblis api surgawi, jadi untuk saat ini, mari kita panggil dia dewa jahat api surgawi. Tapi aku ingin bertanya sesuatu padamu, Pendeta Ming Liang. Saat kita menyerang Gunung Qingsu, beberapa murid kuil Qingsu Mu bersembunyi di dalam formasi ilusi 10 perkembangan, kan? Sekarang, apakah semua murid elit itu sudah keluar? Kalau sudah, lalu ketika api surgawi dewa jahat api surgawi itu turun dari langit, murid-murid kuil Qingsu Mu. Wu Hei tertawa mengejek beberapa kali. Begitu Pendeta Ming Liang memikirkan tentang murid-murid elit kuil Qingsu, dia menjadi cemas. Murid-murid elit itu adalah masa depan sekolah. Jika mereka semua dibakar hidup-hidup, dia sendiri mungkin akan menjadi pendosa terburuk dalam sejarah kuil Qingsu. Ming Liang, Gunung Qingsu telah terbakar habis, mengapa kau belum kembali? Kata iblis api dengan nada menyombongkan diri. Pendeta Ming Liang mengerutkan kening. Kembali. Tentu saja dia ingin kembali dan membunuh bajingan yang melepaskan api surgawi. Namun, akankah para iblis lepas di hadapannya seperti Wu Kongsue, Wu Hei, Fire Devil, dan Damelian Yue berbaik hati membiarkannya kembali? Kurasa, kalau aku kembali, kalian semua akan mulai menyerang pasukan abadi kita dengan gegabah, kan? Kata Pendeta Ming Liang sambil tertawa sinis. Wu Kongsue tersenyum lebar, kau pintar. Ini memang yang ingin kulakukan. Coba pikirkan, ketika pegunungan Yingyuku dibakar oleh orang yang disebut Raja Jahat Api Surgawi, aku memimpin beberapa ahli untuk bergegas kembali ke pegunungan Yingyu. Saat itu, bukankah kau juga memanfaatkan kesempatan untuk memimpin pasukan mengejar pasukan iblisku yang lepas sejauh beberapa ratus ribu li? Inilah yang disebut kesopanan menuntut timbal balik. Kau mengejar kami lebih dulu, jadi jika kau kembali, kami akan melakukan hal yang sama dengan mengejar pasukan abadimu yang lepas. Wu Kongsue menjelaskan masalahnya secara terbuka. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika Pendeta Ming Liang kembali, dia akan mengejar pasukan abadi yang lepas. Namun jika tidak kembali, Pendeta Ming Liang harus menyaksikan semua murid kuil Qingsu dibakar sampai mati oleh dewa jahat api surgawi itu. Kakak senior, Pendeta Ming San berkomunikasi dengan Pendeta Ming Liang menggunakan indera sucinya.
Kakak senior, kau punya status yang sangat dihormati. Kau bukan hanya ahli nomor 1 di pasukan Luz Immortal, kau juga pemimpin kami semua Luz Immortal. Jika kau pergi, tak akan ada yang bisa menandingi Wukong Sui itu dan moral kami juga akan turun drastis. Jadi, kau tak boleh kembali, apapun yang terjadi. Pendeta Mingsan sangat jernih saat ini, kau tidak bisa kembali, tapi aku bisa. Aku akan memimpin beberapa Luz Immortal dari tribulasi ke-10 untuk bergegas kembali. Aku yakin ini cukup untuk melindungi beberapa murid. Dia paham betul bahwa saat ini mungkin sebagian besar pengikut kuil Kingsu sudah meninggal. Itu adalah api surgawi, tidak kurang. Ini adalah api yang ditakuti bahkan oleh para Luz Immortal biasa. Meskipun merupakan murid elit kuil Kingsu, sebagian besar murid tersebut berada di tahap Yuanying dan Dongsu, sehingga mereka pasti akan mati begitu menyentuh api surgawi. Menurut pesan tersebut, seluruh gunung Kingsu telah diselimuti api surgawi. Oleh karena itu, hanya sedikit murid kuil Kingsu yang akan selamat. Aku serahkan semuanya padamu, adik junior. Sekarang pendeta Mingliang juga tidak punya pilihan selain membiarkan adik lelakinya kembali terlebih dahulu untuk berusaha sekuat tenaga menyelamatkan beberapa murid kuil Kingsu. Tapi adik junior, jika kau mendeteksi penguasa jahat api surgawi itu, tangkap atau bunuh dia dengan cara apapun. Orang ini hampir menghancurkan seluruh markas kuil Kingsu kita. Jika dia tidak terbunuh, aku tidak akan bisa tenang seumur hidup. Tatapan pendeta Mingliang berubah muram. Jangan khawatir, kakak senior. Sekalipun kau tidak memintaku, aku tetap akan membunuh penguasa jahat api surgawi ini. Hati pendeta Mingsan juga dipenuhi kebencian. Tepat setelah itu, diam-diam, ia terbang ke perkemahan pasukan abadi lepas lalu memimpin 4 atau 5 abadi lepas kesusahan ke-10 untuk pergi menggunakan teleportasi. Di puncak gunung kecil tak jauh dari medan perang antara pihak abadi lepas dan pihak iblis lepas, saat ini terdapat 4 individu. Mereka tak lain adalah 4 ahli dari alam liar di benua Qianlong, yang terdiri dari penguasa alam liar, Yu Liang, dan 3 iblis besar di bawahnya Kong Chao, Wu San, dan Xing Shou. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Yu Liang menatap ke arah medan perang para dewa dan setan yang bebas. Tuan, saat ini pihak Luz Immortal dan pihak Luz Devil telah bertarung beberapa kali dan kehilangan puluhan ribu praktisi Luz juga. Kapan kita harus bertindak? Tanya Xing Shou di belakangnya. Yu Liang menggelengkan kepalanya dengan senyum acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Waktunya belum tiba. Meskipun 40.000 hingga 50.000 praktisi Luz telah meninggal, kebanyakan dari mereka adalah Luz Immortal dan Luz Devil tingkat rendah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berasal dari tribulasi ke-6 ke atas. Dari segi kuantitas, pihak abadi lepas dan pihak iblis lepas masing-masing telah kehilangan hampir 40% kekuatan mereka, tetapi kenyataannya, mereka hanya kehilangan 20% hingga 30% kekuatan mereka. Mata Yu Liang berbinar-binar. Lagi pula, kita bukan satu-satunya pihak yang bersembunyi dalam kegelapan. Tuan, apakah ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Tanya singa batu api Wu San dengan ragu. Hydra Kong Chao berkata, Wu San, apakah kau lupa ahli yang bisa melepaskan api surgawi itu? Dia mampu membakar abis pegunungan Yingyu menggunakan api surgawi dalam waktu singkat. Kau seharusnya tahu bahwa api surgawi itu dahsyat dan langka, tetapi orang ini bisa melepaskan begitu banyak api surgawi dalam sekali tarikan napas. Kemungkinan besar bahkan tuan kita pun tidak mampu melakukan ini. Yu Liang mengangguk dan berkata, memang. Kurasa bahkan Fang Tian dan Zhong Jue, 2 ahli yang tak terkalahkan, tak mampu melepaskan begitu banyak api surgawi, apalagi aku sendiri. Kurasa orang misterius itu pasti punya harta karun yang bisa melepaskan api surgawi. Tebakannya benar sekali. Qin Yu memang memiliki cincin dewa api hitam. Tanpa cincin ini, siapa yang bisa melepaskan begitu banyak api surgawi dalam satu tarikan napas? Aku tidak percaya si pembuat api itu benar-benar ahli independen, kata Yu Liang dengan acuh tak acuh dan percaya diri. Kalau dia memang ahli independen, kenapa dia begitu gila sampai berani menghancurkan seluruh istana Yingyu sekaligus? Kurasa pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Analisis Yu Liang masuk akal. Biasanya, tak seorang pun berani melakukan hal seperti itu pada istana Yingyu. Namun, Qin Yu hanya ingin balas dendam. Terlebih lagi, ia juga memiliki harta karun penyelamat,
rumah abadi King Yu, dan boneka pedang abadi yang belum pernah ia gunakan. Selain pria misterius ini, ada juga klan naga yang selalu bersembunyi dalam kegelapan tanpa bertindak apapun. Ketika Yu Liang menyebut klan naga, matanya berkilat dingin. Kau harus ingat bahwa hanya anjing yang belum pernah menggigit manusia yang paling menakutkan. Saat ini, klan naga hanya menyembunyikan taring dan cakar tajamnya. Kurasa ketika mereka beraksi, inilah saat yang paling mengerikan dan berbahaya. Ketiga setan besar itu menganggukkan kepalanya. Ada banyak klan iblis, tetapi klan naga sendiri sudah merupakan kekuatan yang sangat besar di antara iblis. Hanya ketika binatang suci yang tak terhitung jumlahnya dari kategori binatang buas yang berlari berkumpul, mereka dapat melawan klan naga. Dengan demikian, mudah untuk mengetahui seberapa kuat klan naga. Kesempatan itu belum datang, jadi kita hanya bisa terus menunggu, kata Yu Liang acuh tak acuh. Ketiga setan besar di belakangnya mengangguk, mata mereka melihat ke arah medan pertempuran para dewa dan setan di kejauhan. Gunung Kingsu dulunya merupakan hamparan salju putih yang luas. Namun, kini telah berubah menjadi gunung berapi raksasa, bahkan gunung berapi yang berkobar-kobar bak api surgawi. Kepingan salju itu telah menguap sejak lama. Struktur di seluruh gunung Kingsu telah terbakar menjadi abu. Lapisan tebal seluruh gunung juga telah terbakar habis. Dari segi luas, gunung Kingsu jauh lebih kecil daripada pegunungan Yingyu. Dan karena itu, jauh lebih mudah bagi api surgawi yang dilepaskan Qin Yu untuk membakar seluruh gunung Kingsu. Hal terpenting bagi sebuah sekolah adalah murid-muridnya, diikuti oleh markasnya, terutama yang telah beroperasi setidaknya selama 1 juta tahun. Di Gunung Kingsu, terdapat tempat latihan bagi beberapa tokoh senior kuil Kingsu, beberapa tempat rahasia, dan beberapa mantra pertahanan yang membatasi. Tetapi, terbakar oleh api ungu yang kejam, semuanya telah hancur. Di wilayah udara Gunung Kingsu, Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu berdiri bersama. Kini, medan api surgawi Qin Yu telah menyusut hingga radius hanya 1 meter karena bola api ungu yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskannya beberapa saat yang lalu telah membakar seluruh Gunung Kingsu. Sesekali, ia dengan santai menyemburkan gumpalan api surgawi. Dibakar oleh api surgawi yang tak terbatas jumlahnya. Pada awalnya, 90% murid kuil Kingsu terbunuh. Setelah itu, para murid yang cukup beruntung untuk selamat dan ingin melarikan diri harus menghadapi kobaran api surgawi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sebagian besar dari mereka juga terbunuh. Hanya segelintir murid yang masih hidup yang berhasil melarikan diri karena mereka berada di perbatasan Gunung Kingsu pada saat itu, dan mereka yang berhasil bertemu dengan formasi ilusi 10 perkembangan karena mereka berada tepat di luarnya pada saat itu. Tempat teraman di Gunung Kingsu adalah formasi ilusi 10 perkembangan. Saat ini, formasi tersebut memancarkan berbagai sinar cahaya putih. Sebagai formasi yang digunakan oleh para makhluk abadi, formasi ilusi 10 perkembangan tidak hanya memiliki efek ilusi tetapi juga efek lainnya. Jika itu hanya formasi ilusi, bagaimana mungkin ia bisa menghalangi iblis lepas yang tak terhitung jumlahnya di luarnya? Aku tak menyangka Gunung Kingsu ini punya formasi sehebat ini. 3 lus immortal yang baru saja kita bunuh telah terbang keluar dari dalam formasi ini. Kurasa, seharusnya masih banyak lus immortal di dalamnya. Qin Yu menatap formasi ilusi 10 perkembangan yang berada tepat di tengah. Api surgawi secara tak terduga tidak dapat menembus pertahanan formasi ilusi pengembangan 10. Beberapa saat yang lalu, ketika Qin Yu melepaskan api surgawi untuk membakar seluruh Gunung Kingsu, beberapa lus immortal yang tertinggal di formasi ilusi 10 perkembangan untuk menjaga istana surgawi bergegas keluar, ingin membunuhnya dan rekan-rekannya. Ketiga lus immortal ini semuanya adalah ahli, terdiri dari seorang lus immortal tingkat ke-8 dan 2 lus immortal tingkat ke-7. Akan tetapi, para dewa yang bebas ini tidak tahu bahwa keahlian terkuat Qin Yu dan saudara-saudara angkatnya adalah pertarungan jarak dekat. Dengan memanfaatkan elemen kejutan dan mengandalkan medan gravitasi serta senjata abadi tingkat menengahnya, Qin Yu dengan cepat membunuh lus immortal tingkat ke-8. Lus immortal ini benar-benar sial. Ia sama sekali tidak siap dengan kemunculan medan gravitasi yang tiba-tiba, lalu langsung dibunuh oleh Qin Yu dengan tebasan pedang. 2 makhluk abadi lepas lainnya dibunuh dengan sangat mudah oleh Hou Fei dan Hei Yu dengan pukulan tongkat dan pukulan tombak. Semenjak kematian ketiga orang ini,
tak seorang pun berani keluar dari istana surgawi lagi. Hou Fei berkata sambil tertawa, "Kakak, sepertinya semua pasukan Luz Immortal sudah pergi mengejar pasukan Luz Devil. Para Luz Immortal yang tetap tinggal untuk menjaga tempat ini cukup lemah. Mungkin mereka bertiga sudah relatif kuat dibandingkan yang lain. Sekarang mereka begitu takut pada kita sehingga mereka tidak berani keluar lagi." "Apa yang kau katakan itu mungkin, monyet?" Hei Yu mengangguk setuju. Namun, Qin Yu memusatkan pandangannya pada formasi ilusi pengembangan 10 itu. "Kau mengandalkan formasi ini untuk bersembunyi seperti kura-kura, tapi bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersembunyi di dalamnya dengan mudah? Sebuah menara di langit, akan kubiarkan kau merasakannya." Matanya berkilat dingin. "Fei Fei, Xiao Hei, aku akan menggunakan medan api surgawi dalam skala besar, jadi kalian berdua menjauhlah dariku untuk sementara waktu." Qin Yu memberitahu kedua saudaranya. Hou Fei dan Hei Yu segera mundur beberapa puluh meter. Api ungu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Qin Yu langsung berkobar, memenuhi area dalam radius 10 meter darinya. Layaknya dewa api, ia mengendalikan berbagai massa api sesuka hati, membuatnya berjatuhan. Hanya saja, kali ini seluruh api surgawi terpusat di satu tempat. Sulit untuk membakar habis seluruh gunung Qingsu, tetapi masih mungkin untuk membakar habis semua batu di sekitar formasi ilusi 10 perkembangan. Qin Yu mengendalikan api dalam hatinya. Formasi ini seharusnya menjadi bagian penting dari kuil Qingsu. Mari kita buat formasi ini jatuh ke celah di bagian utama gunung. Satu demi satu bola api ungu turun dari langit, mendarat tepat di sekitar formasi ilusi pengembangan 10. Api ungu itu langsung menukik ke bawah bagai sumber korosi. Batu itu tak mampu lagi menghalangi api surgawi itu. Seiring bertambahnya jumlah api surgawi, sebuah alur besar yang dalam dan melingkar selebar beberapa puluh meter muncul di sekitar formasi ilusi 10 perkembangan. Di dalam formasi, "Guru, mengapa iblis itu terus-menerus membakar bagian luar formasi ilusi 10 perkembangan dengan api surgawi?" Seorang murid kuil Qingsu yang telah menemukan formasi itu bertanya kepada gurunya sendiri. Sang master berkata dengan dengusan dingin, "Tidak peduli apa yang iblis itu ingin lakukan, dia pasti tidak akan mampu menghancurkan formasi ilusi pengembangan 10. Tiba-tiba, semua makhluk abadi di istana surgawi merasakan seluruh tanah di istana tenggelam dengan cepat. Tidak bagus. Api surgawi yang dilepaskan iblis itu telah membakar habis bagian tubuh utama gunung di bawah formasi ilusi 10 perkembangan. Sekarang formasi itu runtuh tanpa henti," kata seorang makhluk abadi yang lepas dengan kaget. Karena bagian tubuh utama gunung di sekitar dan di bawah formasi tersebut telah terbakar, secara alami formasi tersebut mulai runtuh. Formasi ilusi 10 perkembangan dan istana surgawi adalah tempat terpenting di kuil Qingsu. Oleh karena itu, jika mereka tidak lagi berada di puncak dan tenggelam ke dalam tubuh utama gunung, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua Tenglong. Namun, adakah yang bisa dilakukan oleh para makhluk abadi yang berkeliaran di dalam formasi dalam situasi ini? Api ungu itu terus menyala lebih dalam dan membesar bersama api surgawi. Satu tembakan api surgawi saja sudah cukup untuk membakar ratusan meter. Sebelumnya, istana Yinyu hanya terbakar puluhan meter karena Qin Yu menyebarkan api surgawi ke segala arah, sehingga area yang terbakar bertambah luas, sehingga kedalamannya pun dangkal. Sekarang api surgawi terkonsentrasi di satu tempat, menurunkan luas permukaan berkali-kali lipat, tentu kedalamannya akan jauh lebih dalam. Coba kulihat apakah formasi ilusi 10 perkembanganmu mampu menjadi istana di langit, yaitu melayang atau melayang saat tak ada lagi batu di bawahnya. Qin Yu dengan sengaja menembakkan bola api ungu bundar ke arahnya. Tak lama kemudian, ribuan api ungu akan menyelimuti area di sekitar formasi ilusi 10 perkembangan dan juga ribuan meter batu di bawahnya, lalu membakarnya hingga tak bersisa. Di dalam istana surgawi terdapat beberapa ratus makhluk abadi lepas dengan kekuatan rata-rata bersama 100 murid kuil Qingsu yang beruntung. Namun saat ini, hampir semua wajah mereka dipenuhi kepanikan. Istana surgawi mulai tenggelam dengan cepat. Formasi ilusi 10 perkembangan tidak hanya melindungi istana surgawi, tetapi juga 10 meter di bawah dan 100 meter di atas istana surgawi. Namun, beberapa ribu meter gunung di bawah formasi ilusi 10 perkembangan terbakar menjadi abu. Tenggelam.
Seluruh bangunan istana surgawi berguncang dengan cepat, dan semua makhluk abadi dan murid kuil Kingsu mulai terbang keluar. Mereka masih terbang di dalam formasi ilusi 10 perkembangan dan dapat dengan jelas melihat istana surgawi tenggelam tanpa henti. Jangan panik, iblis api surgawi ini hanya bisa membakar gunung di bawah formasi ilusi 10 perkembangan. Itu akan membersihkan area di bawah formasi ilusi 10 perkembangan, menyebabkan istana surgawi tenggelam dengan cepat. Sedalam apapun tenggelamnya, kita masih berada di dalam formasi ilusi 10 perkembangan. Dia tidak akan bisa melukai kita. Sanku berkata dari dalam formasi ilusi 10 perkembangan. Ketika pendeta Mingliang memimpin pasukan Luz Immortal untuk mengejar pasukan Luz Devil, formasi ilusi 10 perkembangan ini diserahkan kepada seorang Luz Immortal tingkat ke-8. Selama pendeta Mingliang berkelana di samudera astral yang kacau, Sanku selalu berada di istana surgawi, jika ada yang paling mengenal formasi ilusi 10 perkembangan. Kemungkinan besar, dialah Sanku. Sanku, rekan tauku, istana surgawi ini bisa disebut sebagai tanah suci, kuil Kingsumu. Jika terus tenggelam, ia akan tenggelam ke dalam celah gunung. Kita di sini bebas dari kekhawatiran, tapi bagaimana dengan reputasi kuil Kingsu? Tanya seorang dewa longgar dengan tulus. Sanku terdiam. Tanah suci kuil Kingsu, dari titik tertinggi gunung Kingsu, diremukkan oleh musuh. Jika para petinggi kuil Kingsu di dunia abadi tahu, mereka pasti akan batuk darah karena terkejut. Hidup dan reputasi. Xiu Yao, Xiu Xian, Xiu Mo. Kebanyakan orang yang dihormati memperhatikan reputasi. Jika kita membandingkan reputasi seseorang dengan reputasi sebuah sekolah, tentu saja reputasi sekolah lebih penting. Karena reputasi sekolah, banyak Xiuzenis rela mati. Begitulah pentingnya reputasi sebuah sekolah. Gunung Kingsu telah terbakar habis, gerbangnya hancur total, dan tanah suci kuil Kingsu telah jatuh ke celah gunung. Iblis api surgawi. Sebuah suara yang sangat marah terdengar dari udara di atas gunung Kingsu. Paman Mingsan, Sanku dan semua makhluk abadi yang berkeliaran bersorak kegirangan, mereka tahu itu adalah pendeta Mingsan hanya dari suaranya. Mingsan memimpin 4 orang dewa lepas kesusahan ke-10 dan berteleportasi ke gunung Kingsu. Namun saat ia melihat kuil Kingsu, ia hampir tidak mampu menahan diri untuk tidak batuk darah. Menyelamatkan orang. Seluruh gunung Kingsu telah terbakar habis, setidaknya 20-30 meter, tak tersisa sehelai rumput pun. Hanya tersisa kobaran api ungu, bagaimana mungkin masih ada murid kuil Kingsu? Kemudian Mingsan mengalihkan pandangannya ke hal terpenting. Istana surgawi. Menurutnya, istana surgawi memiliki perlindungan formasi ilusi pengembangan 10, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tapi, istana surgawi itu telah hilang. Istana surgawi tidak berada di puncak gunung Kingsu, dan ia hampir mati ketakutan saat melihatnya. Untungnya, ia memiliki keyakinan penuh pada formasi ilusi 10 perkembangan. Ia segera menggunakan indera sucinya untuk mencari, dan akhirnya menemukannya. Tanah suci kuil Kingsu miliknya, istana surgawi, terus tenggelam. Gunung di bawah istana surgawi terbakar habis oleh api surgawi. Tanah suci berada di dalam sebuah celah. Pada saat ia menemukan istana surgawi, pendeta Mingsan sudah melihat sosok yang diselimuti api surgawi terbang di atas gunung Kingsu. Ia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Iblis api surgawi yang membakar klan nomor 1 dari fraksi abadi dan iblis. Pendeta Mingsan, yang namanya mengandung kata kebaikan, saat ini hanya merasakan amarah di dadanya, tingkat duji tengah, penyamaran yang sangat kuat. Tingkat duji tengah yang bisa menggunakan api surgawi sebanyak ini, penyamaran itu agak terlalu palsu. Pendeta Mingsan tidak terlalu mempertimbangkan dan menganggukkan kepalanya kepada 4 orang di belakang. Bunuh, katanya dengan suara rendah lalu bergegas menuju Qin Yu meninggalkan bayangan. Ketika pendeta Mingsan muncul, Qin Yu sudah memperhatikannya, tetapi Qin Yu tidak langsung kabur. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengirim Hou Fei dan Hei Yu ke rumah abadi Qin Yu miliknya, dan hal kedua adalah bertarung dengan pendeta Mingsan. Wukong Sui, Qin Yu merasa dia tidak akan mampu mengatasinya. Tetapi dengan pendeta Mingsan, Qin Yu merasa, dia memiliki kesempatan. Meskipun pendeta Mingsan berada di tingkat ke-11 dan Wukong Sui di tingkat ke-12, perbedaannya hanya 1 tingkat ke-12. Namun,
Wukongsue mempraktikkan sihir setan darah Modao yang membuat kekuatan Wukongsue lebih dari 10 kali lipat pendeta Mingsan. Kedua pembantunya sudah lari, tapi iblis api surgawi ini tidak melarikan diri. Ketika pendeta Mingsan melihat Qin Yu belum melarikan diri, wajahnya tak bisa menyembunyikan sedikit pun rasa dingin. Di saat yang sama, pendeta Mingsan tidak ingin mentalitasnya terlalu ceroboh, karena iblis api surgawi ini terlalu mencurigakan dan misterius. Pendeta Mingsan hanya bisa melakukan yang terbaik. Dia mendekat. Aura tubuh pelindung pendeta Mingsan, Huti Xian Yuan Li, dengan mudah menghalangi api surgawi. Ia mengarahkan pedang di tangannya ke arah Qin Yu. Qin Yu tersenyum. Cincin pangeran api hitam Hei Yan Jun Zijie. Medan gravitasi. Entah berapa banyak yang telah terjerumus dalam teknik ini, bahkan jika seseorang dapat melindungi diri dari kekuatan 10 juta jin, kebebasan bergerak mereka akan terkekang. Pendeta Mingsan yang tidak menyangka akan diserang oleh kekuatan tak terlihat, tiba-tiba terpuruk. Pedang yang terkena gravitasi juga tenggelam. Awalnya dimaksudkan untuk menembus dada Qin Yu, kini hanya melayang di pahanya. Pada saat ini, jarak antara Qin Yu dan pendeta Mingsan hanya 10 meter, dan bagi mereka berdua, jarak 10 meter itu bahkan tak bisa dianggap jarak. Di dalam medan gravitasi, Qin Yu tidak terpengaruh olehnya. Ia mengayunkan tangan kanannya. Sebilah pedang tajam menusuk pendeta Mingsan. Sihir yang tidak biasa. Sentong, pendeta Mingsan terkejut, dia mampu bertahan tepat waktu. Tubuh pendeta Mingsan bersinar dalam cahaya terang, yang merupakan aura tubuh pelindungnya, Huti Xian Yuan Li. Pedang abadi Qin Yu, Xian Jian, menembus aura pelindung pendeta Mingsan, tetapi hanya mampu menembus beberapa inci tanpa ada cara untuk masuk lebih dalam. Senjata abadi tingkat menengah memang hebat, tetapi kekuatan penggunanya juga sangat penting. Qin Yu tak dapat menahan diri untuk berpikir, jika ia tak memiliki dua bidang, Daling Yu cincin pangeran api hitam, senjata abadi tingkat menengah, dan tubuh yang nyaris tak terkalahkan, kekuatannya sendiri hanya setara dengan makhluk abadi lepas tingkat kesusahan keempat. Dengan tubuh abadi, dua medan kekuatan besar, Daling Yu, dan senjata abadi tingkat menengah, kekuatan Qin Yu setara dengan Lus Immortal tingkat 8-9. Saat ini, ia sedang menghadapi Lus Immortal tingkat 11. Dengan kekuatan Star Stage Qin Yu yang hanya sebatas ini, bahkan jika dikombinasikan dengan senjata tingkat menengah, ia tetap tidak dapat mengalahkan Lus Immortal tingkat 11. Mundur, aku tidak bisa membunuhnya dengan cara ini, waktunya lari. Sekilas sosok Qin Yu dan dia pergi. TL Qin Yu Sensing Yi San Bian Yao Tao Zhou. Saya salah menerjemahkan, tapi saya tidak tahu apa lagi yang masuk akal. Saat itu, pendeta Mingsan ketakutan, sungguh aneh, sihir, sentong, apa yang dimiliki iblis api surgawi ini. Bagaimana bisa tiba-tiba ada tekanan seberat ini? Jika aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku pada aura pelindung tubuh, hari ini mungkin adalah hari kematianku. Tapi dia tidak bisa membunuhku dengan cara ini, itu berarti kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menembus pertahanan dari kesengsaraan ke-9 atau ke-10, itu tidak ada gunanya melawanku. Pendeta Mingsan merasa kepercayaan dirinya melonjak drastis. Melihat Qin Yu berlari, pendeta Mingsan segera menggunakan indera sucinya Chuan Yin Dao untuk memberitahu 4 dewa longgar kesengsaraan ke-10, iblis api surgawi ini menyerang dengan luar biasa, jika kalian tidak hati-hati, kalian akan kehilangan akal. Kupikir, saat kalian menyerangnya, jangan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Keempat dewa longgar kesusahan ke-10 baru saja menyaksikan pendeta Mingsan bertarung dengan Qin Yu, yang masih berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mengejar. Pendeta Mingsan memberi perintah. Segera, dipimpin oleh pendeta Mingsan, 5 ahli abadi longgar besar memburu Qin Yu bersama-sama. Saat mereka berburu, pendeta Mingsan dan yang lainnya melancarkan serangan tanpa henti. Tujuan mereka adalah mengganggu area di sekitar Qin Yu untuk mencegahnya berteleportasi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Qin Yu tidak bisa berteleportasi. Bahkan jika seseorang memberitahu mereka, mereka tidak akan percaya. Seorang ahli yang bisa melawan pendeta Mingsan dan tidak mati, tetapi tidak bisa berteleportasi. Kecepatan terbang Qin Yu sangat tinggi, tetapi di hadapan para Lus Immortal tingkat kesusahan ke-11 atau bahkan ke-10, kecepatan terbang Qin Yu tidak dapat menandingi pendeta Mingsan dan yang lainnya. Bagaimanapun juga,
Perbedaan kekuatannya cukup besar, Pendeta Ming San dan yang lainnya segera mendekati Qin Yu. Aku tidak akan terburu-buru ke rumah abadi Qin Yu untuk saat ini. Mereka jelas-jelas melancarkan serangan untuk mengganggu ruang, khawatir aku akan berteleportasi. Senyum geli muncul di wajah Qin Yu. Menggunakan tangan musuhku sendiri untuk membunuh musuhku, itu menarik. Qin Yu menggunakan akal sucinya dan menemukan sebuah klan Siuxianis yang berjarak beberapa ribu li darinya. Karena klan ini begitu dekat dengan kuil Qingsu, maka kedudukannya di dalam klan Siuxianis pastilah tinggi. Qin Yu segera mulai terbang menuju klan itu. Saat Qin Yu terbang ke sana, serangan pendeta Ming San dan yang lainnya meledak di hutan. Iblis api surgawi, terimalah kematianmu. Pendeta Ming San akhirnya mendekati Qin Yu. Saat itu, medan gravitasi yang pernah dialami pendeta Ming San sebelumnya muncul kembali. Meskipun sudah siap, tubuhnya tetap menegang. Qin Yu, tanpa sedikit pun efek pada tubuhnya, dengan mudah berbalik dan melepaskan pendeta Ming San. Kecepatanmu lebih cepat dariku, tapi tangkap aku di dalam medan gravitasi, bermimpilah. Pada saat itu, sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Qin Yu tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sekolah Yanfeng adalah sekolah berperingkat tinggi dalam fraksi Siuxianis dan dekat dengan kuil Qingsu, tentu saja hubungan mereka baik. Tiba-tiba, sebuah bayangan menukik turun dari langit dan terbang melewati sekolah Yanfeng seperti meteor. Pendeta Ming San, ini adalah gerbang perguruan Yanfeng, ucap seorang abadi longgar kesusahan ke-10 di samping pendeta Ming San melalui indera sucinya. Mereka dengan jelas melihat Qin Yu masuk ke perguruan Yanfeng. Jika mereka terus mengganggu tempat itu, mereka jelas akan menyebabkan kerusakan pada perguruan Yanfeng. Rasa dingin melintas di mata pendeta Ming San, iblis api surgawi tidak bisa pergi, jangan pedulikan itu. Sekolah Yanfeng mungkin merupakan sekolah dengan peringkat tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan sekolah nomor 1, kuil Qingsu, perbedaannya terlalu besar. Hanya terdengar deru ledakan yang terus-menerus. Selama tempat itu diterbangkan Qin Yu, serangan dari 5 makhluk abadi besar menyelimuti tempat itu. Namun, serangan pendeta Ming San dan yang lainnya sebenarnya tidak kuat, dan mereka sama sekali tidak dapat membunuh Qin Yu. Pendeta Ming San hanya melakukannya untuk mengganggu tempat itu. Namun, agar cukup kuat untuk mengganggu ruang tersebut, bangunan normal tidak mampu bertahan dan berubah menjadi bubuk. Siapa yang datang dan membuat kekacauan di sekolah Yanfengku? Teriak sebuah suara dengan marah. Kesusahan kelima yang longgar abadi. Pendeta Ming San merasakan dengan indera sucinya, Xian Yuanli yang sangat besar baru saja dilepaskan untuk sesaat dan semua ahli dari sekolah Yanfeng terdiam. Yang terkuat di sekolah Yanfeng saat ini tidak melebihi kesusahan kelima yang longgar abadi dan sekolah Yanfeng memiliki beberapa senior yang bergabung dengan pasukan longgar abadi. Tetapi iblis api surgawi membakar seluruh kuil Qingsu. Untuk membunuh iblis api surgawi, pendeta Ming San tidak peduli dengan beberapa bangunan. Kejam sekali, tapi aku suka. Gerakan Qin Yu begitu terampil seperti burung layang-layang, terbang santai di belakang sekolah lalu masuk lagi. Karena kau tidak takut menyinggung sekolah ini, mari kita hancurkan sedikit lebih parah. Qin Yu tidak melakukan apapun sendiri, Ming San dan yang lainnya tidak dapat berhenti menyerang gedung sekolah Yanfeng. Alasannya, pendeta Ming San tidak ingin Qin Yu berteleportasi pergi. Namun, pendeta Ming San tidak menyangka Qin Yu tidak akan berteleportasi. Qin Yu memanfaatkan momen ini dan membuat pendeta Ming San menyerang tanpa peduli apapun. Pendeta Ming San menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi kebencian, menghancurkan sebagian besar gedung sekolah. Perseteruan ini besar. Iblis api surgawi, jangan biarkan aku menangkapmu, karena jika aku menangkapmu, tubuh pendeta Ming San gemetar, dan dia tidak bisa berhenti menyerang sekarang. Sekolah Yanfeng hancur 50-60%, Qin Yu merasa puas dan membalikkan tubuhnya ke arah lain dan terus terbang. Ini adalah sekolah nomor 1, para dewa longgar kuil Qingqi. Jika aku tidak membiarkanmu menghancurkan beberapa sekolah, bagaimana kau akan bahagia? Qin Yu tanpa sadar bergerak dengan cara melengkung, tiba-tiba berbalik untuk terbang ke arah lain karena dia menemukan sekolah lain di arah itu. Bab-bab ini awalnya diterjemahkan oleh Zhechen di Setkon, dan beliau memegang semua hak atas bab-bab ini. Kami telah mencoba menghubunginya, tetapi tidak dapat menghubunginya. Demi kemudahan membaca dan membantu memusatkan komunitas,
Nama pengguna Jechen, jika Anda melihat ini dan kembali serta memiliki keberatan, beritahu kami dan kami akan menghapusnya dan atau bekerja sama dengan Anda untuk menentukan bagaimana Anda ingin menanganinya.